فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, halaman 51. Qala al-muallifu rahimahullah, bab ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilm bil ilm ilal buldan. Bab perkara yang disebutkan tentang al-munawalah. Al-munawalah adalah menyerahkan. Termasuk metode di dalam menyampaikan ilmu adalah menyerahkan. Menyerahkan tulisannya, menyerahkan artikelnya, sehingga orang bisa mengambil manfaat dari artikel atau surat yang dia serahkan. Namanya munawalah, menyerahkan. Paham ya? Seorang guru menyerahkan artikelnya kepada muridnya agar diriwayatkan, agar diajarkan. Itu munawalah namanya. Paham ya? Bab ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahli ilm, dan juga catatan atau tulisan ahli ilm bil ilm, dengan ilm ilal buldan, ke negeri-negeri. Maksudnya catatan bagaimana surat menyurat. Paham ya? Nah, karena waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika berdakwah di awal permulaan, ketika mendakwahi raja-raja yang kufar yang jauh jaraknya, beliau dengan surat. Paham ya? Namanya munawalah, menyerahkan. Beliau mengutus seorang utusan membawa surat tadi, diserahkan kepada raja tertentu. Sampai di tempatnya dibaca. Itu namanya munawalah. Paham ya? Munawalah itu maknanya adalah menyerahkan. Nah, kaitannya apa dengan ilmu hadis barakallahu fi? Kaitannya termasuk siyagul ada, termasuk bentuk penyampaian hadis, di antaranya adalah apa? Seorang guru menyerahkan suatu tulisan atau artikel atau riwayat kepada muridnya agar muridnya meriwayatkan darinya. Sudah dipahami? Nah, itu juga termasuk siyagul ada, bentuk cara di dalam menyampaikan ilmu. Jadi bab ini bab berkaitan masalah apa? Masalah al-ada dan juga at-tahammul. Tahammul mengambil ilmu, ada menyampaikan ilmu. Kita lihat, wa qala Anas ibn Malik nasakha Utsman ibn Affan anhu al-masahif fa ba'atha biha ila al-afaq. Iya kan? Lihat ini. Berkata Anas ibn Malik, sahabiyun jalil yang digelari dengan khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Hamzah. Berkata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman bin Affan waktu itu menyalin masahif. Nasakh itu menyalin, salin. Mushaf menyalin dengan apa? Ya, dipindahkan. Disalin, dipindahkan, dituliskan di tempat yang lain. Fa ba'atsa biha ila al-afaq, kemudian beliau mengutus dengan mushaf tadinya disalin ke seluruh penjuru. Berarti munawalah kan? Munawalah. Jadi menyerahkan ke seluruh penjuru, ke seluruh tempat, nanti mereka apa?
mengambil riwayat mushaf tersebut. Mafhum? Wa ra'a Abdullah bin Umar anhuma wa Yahya bin Sa'id wa Malik bin Anas radhiyallahu anhum dzalik jaizan. Dan Abdullah bin Umar serta Yahya bin Sa'id dan Malik bin Anas mereka berpendapat bahwasanya itu hal yang jaizan, boleh. Paham ya? Di dalam penyampaian ilmu ada ul ilm, paham ya? Nah, ada ul hadis, di antara caranya adalah munawalah, menyerahkan. Dengan cara disalin, dengan cara dipindahkan. Memindahannya waktu itu ya tentunya manual ya, dengan catatan tangan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa di fotokopi. Paham ya? Seperti itu. Wahtajja ba'du ahli Hijaz fil munawalah bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiris sariyah kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha dhalikal makan qara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian ahli Hijaz berhujjah dalam masalah munawalah ini. Munawalah itu apa? Menyerahkan surat, menyerahkan tulisan, menyerahkan catatan, artikel. Nah, dengan hadis Nabi SAW ketika beliau menulis suatu risalah atau surat kepada pemimpin utusan waktu itu. Paham ya? Wa qala, seraya beliau berkata, la taqra'hu. Kamu jangan membaca tulisan tersebut, jangan baca surat tersebut hatta tablugha makana kadza wa kadza, sampai atau hingga kamu sampai di tempat demikian dan demikian. Jadi dibawa oleh utusan tadi tulisannya. Paham ya? Suratnya tadi dibawa oleh utusan tadi. Rasulullah berpesan, jangan kamu baca hingga kamu sampai di tempat demikian demikian. Falamma balagha dzalikal makan, kemudian tatkala sampai di tempat tersebut, qara'ahu, barulah utusan tadi apa? Pemimpin utusan tadi membaca di hadapan manusia dan mengkabarkan kepada mereka tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya insyaallah ya munawalah ya. Naam. Jadi banyak sekali sih bentuk-bentuk cara pengambilan hadis, cara penyampaian hadis. Ada munawalah, ada ijazah kemarin ya, kita lewati semuanya. Naam. Kita baca hadisnya, disimak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Siapa namanya al-Imam al-Bukhari? Muhammad. Al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Biasanya kalau Imam Bukhari itu satu paket dengan Imam Muslim, dalam artian satu rangkaian. Jadi kalau dari Imam Bukhari otomatis Imam Muslim. Siapa namanya Imam Bukhari? Ingat enggak? Jangan tertukar. Al-Imam Al-Bukhari, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Hafalan beliau enggak tanggung-tanggung. Ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih, kata beliau. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Siapa namanya? Ilman. Imam Bukhari, Abu Abdullah. Imam Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari, Abu Abdullah. Jangan tertukar, jangan terbolak-balik. Rafi'. Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, dari Bukhara, suatu daerah dekat Rusia sana ya. Na'am, barakallahu fi. Imam Muslim, Abul Husain Muslim ibn Hajjat an-Naisaburi. Paham ya? Muslim ibn Hajjat an-Naisaburi. Itu kunyahnya Abul Husain. Qala haddatsana Ismail bin Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad Abu Ishaq al-Madani, Siqah. Untuk Ismail bin Abdullah, anda mencari belum ketemu tadi. Kalau Ibrahim bin Sa'ad itu dikenal dengan kunyahnya Abu Ishaq al-Madani, Siqah. An Saleh bin Kaisan, Siqah. Saleh bin Kaisan, Siqah. An Ibnu Syihab, masyhur Ibnu Syihab
Hizam. Ibnu Syihab siapa namanya Hizam? Dikenal dengan Ibnu Syihab. Abu Bakar Ibnu Syihab. Ada nama yang masyhur juga. Az-Zuhri. Ayo, Muhammad Muslim Az-Zuhri. Ibnu Syihab, Muhammad Muslim Az-Zuhri. Jadi kalau antum melihat An Ibnu Syihab itu sama dengan An Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad bin Muslim. Paham? Nah, jadi jangan bingung. An Ibnu Syihab itu sama dengan An Az-Zuhri sama. Namanya Muhammad Muslim Abu Bakar. Paham ya? Nah, Imamun Hafidh. Imamun Hafidh. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah ibn Mas'ud. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud. Utsbah ibn Mas'ud itu saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Paham ya? Adapun untuk keadaannya Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud adalah imamun faqih. Imamun faqih min fuqaha fi zamanih. Paham ya? Anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimil bahrain. Fadafa'ahu 'azimul bahrain ila al-Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu fahasibtu anna Ibnu al-Musayyib qala fada'a 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumazzaqu kullu mumazzaq. Lihat. Waktu itu memang raja ini sangat bengis ya, enggak terima dakwah. Kita artikan dulu. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengkabarkan kepadanya ya, kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW mengutus dengan surat kepada salah seorang dan beliau merintahkan agar surat ini diserahkan kepada pembesar Bahrain. Pembesar Bahrain. Akhirnya setelah sampai surat tersebut diserahkanlah pembesar Bahrain kepada Kisra. Falamma qara'ahu, kemudian ketika Kisra membacanya, mazzaqahu, menyobek-nyobeknya, merobek-robek surat tadi. Fahasibtu, aku mengira bahwasanya Ibnu Musayyib mengatakan kemudian Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk mereka. Lihat, didoakan kejelekan karena surat dibawa oleh utusan seharusnya kan dibaca. Responnya seharusnya bagus kalau belum menerima, tapi ini disobek itu loh. Surat itu disobek. Nah, ya, akhirnya Rasulullah bisa jadi marah gitu loh. Akhirnya beliau mendoakan kejelekan. Da'ala itu doa kejelekan. Kalau da'a lahu doa kebaikan. Jadi kalau antum nyuruh orang doakan antum dengan doa kebaikan, itu ud'uli, bukan ud'u alayya. Ud'uli, doakanlah untukku, dengan ud'u alayya ya akhi. Kalau ud'u alayya doa kejelekan. Paham ya? Tapi ud'uli, doakanlah untukku, doa kebaikan. Makanya di fada alaihim. Ya, fada alaihim Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka, an yumazzaqu, agar kekuasaan mereka dirobek-robek dengan sebenar-benar robekan atau serobek-robeknya. Ini penguatannya kula mazzaq ini ya. Jadi Rasulullah mendoakan kejelekan mereka agar apa? Agar mereka dan kekuasaannya dirobek-robek dengan serobek-robeknya. Bisa dipahami? Nah, dihancurkan sehancur-hancurnya. Makanya kadang kalau mendoakan orang kufar seperti itu, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena maknanya mirip dengan damirhu, tadmira. Faham? Naam. Syahidnya apa syahidnya? Syahidnya Rasulullah SAW mengutus utusan membawa sebuah surat. Katanya Rasulullah ummi. Nabi ummi itu nabi yang bagaimana? La yaqra' wa la yaktub. Tidak bisa membaca tulisan, tidak pula menulis tulisan. Tapi kok bisa nulis surat? Jawabannya bagaimana kira-kira ini? Coba Raihan. Kan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dikenal dengan an-nabiyul ummi. Nabi yang ummi. Apa itu al-ummi? Huwal ladzi la yaqra' wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa membaca, tidak pula apa? Menulis. Tapi kok bisa ngirim surat? Apa?
Perwakilan beliau tidak menulis sendiri. Beliau nyuruh salah satu sahabat atau yang bisa menulis surat tersebut, beliau berbicara, tulis gitu loh. Itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat ya. Adapun ketika beliau diajari oleh Jibril alaihissalam baca, Iqra, kemudian beliau mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian sampai beliau baca, itu bukan baca dari tulisan, ini baca dari hafalan. Baca dari hafalan. Naam, itu pendapat yang kuat ya, bahwasanya beliau adalah an-nabi al-ummi. An-nabi al-ummi maknanya apa? Nabi yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Mafhum? Adapun surat-surat yang beliau kirimkan ke beberapa raja itu perwakilan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik, satu lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Muqatil. Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi al-Qisai Abul Hasan. Thiqah. Qala akhbarana Muhammad bin Muqatil al-Marwazi al-Qisai Abul Hasan. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak, ma'rufnya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Beliau barakallahu fiik punya kalam yang sangat bagus sekali kalamnya. Kalamnya masyhur ma'ruf mengenai motivasi dan dorongan agar menjauhi perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa mematikan hati. Siapa yang hafal pantunnya itu? Farik masih hafal pantunnya? Apa? Bismillah. Yang keras. Wa khair nafsika innal muluk. Naam, itu bagus sekali pantunnya itu ya. Yang belum mengkondisikan dikondisikan nanti. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhillu itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsadat dina illal muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Artinya apa barakallahu fiik? Artinya adalah kata beliau ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku memandang, melihat dosa-dosa itu bisa matikan hati. Wa qad yurithu dhilla itmanuha, dan sungguh orang yang kecanduan dengan dosa, idman kecanduan terus-menerus dengan dosa, itu akan mewariskan kerendahan dan kehinaan. Wa tarkul dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa merupakan sumber kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah menjauhi, menghindari dosa tadi. Wa hal afsadat dina inal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan tidaklah agama dirusak kecuali siapa? Kecuali para raja, wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan ahlu ilmnya orang Yahud yang jahat, yang jelek, dan juga ahlu ibadahnya orang Nasara. Paham ya? Itu yang mungkin rusak agama. Bisa dipahami? Nah, syahidnya mana? Syahidnya awal-awal tadi itu. Dosa itu sumber matinya hati. Paham ya? Jadi kalau hati mau hidup, hati ingin tenang, kehidupan tentram, jauhi dosa. Karena perbuatan dosa bisa mematikan hati. Qala akhbarana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis, masyhur. Paham ya? Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam. Abu Bustam bacanya memang seperti itu. Paham ya? Amirul Mukminin fil hadis, masyhur ya. Dan beliau punya kalam bagus sekali. Paham ya? Kalam beliau kaitannya masalah mencari ilmu dan semangatnya beliau dalam mencari ilmu. Jadi orang belajar mencari ilmu itu butuh modal. Bukan kosongan, enggak ada modal sama sekali. Harus mengeluarkan, kadang-kadang mengeluarkan hartanya, harus beli buku tulis, ya kan? Harus beli kitab, beli tinta, beli pena, keluarkan modal. Apa kata beliau?
Man talabal haditsa aflasu. Man talabal haditsa aflasu. Barang siapa yang mencari hadis bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena keluar modal gitu loh. Harus menempuh perjalanan, beli Pertamax, beli Pertalite, ya kan? Keluar harta atau tidak? Keluar harta. Harus siap resiko gitu loh. Paham ya? Ya, kemudian yang menggunakan buku tulis harus keluar buku tulis, perlu biaya semuanya. Bukan apa? Bukan kosongan enggak mau modal, enggak ada. Apa kata beliau? Bi'tu tasta ummi bisa berarti dananir. Aku sampai menjual periuk ibuku, ya. Periuk ibunya dijual, bayangkan itu. Kalau antum mana yakin enggak pernah itu? Pulang kampung liburan terus jual periuk ibu antum pernah? Mulai jual periuk umi antum itu? Enggak pernah kan? Masih ada. Bisa dikatakan sekarang itu Masya Allah dimudahkan semuanya. Zaman-zaman beliau lihat, beliau sampai menjual periuk ibunya dengan 7 dinar. Menunjukkan semangatnya beliau dalam rihlah mencari ilmu. Siapa tadi? Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Gelarnya pun juga bagus gelarnya, lihat. Amirul Mu'minin fil hadis. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Syu'bah Ibn Hajjaj. Man talabal haditsa aflasu. Bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Barang siapa mencari ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Bangkrut dunianya maksudnya ya. Sungguh aku telah menjual periuk ibuku dengan 7 dinar. Panci periuk ibunya, periuk mamanya dijual 7 dinar, bayangkan. Antum kalau liburan pulang ke rumah, pernah jual wajan ibumu, pernah enggak? Enggak pernah. Makanya sekarang ini Allah mudahkan gitu loh. Bersyukur barakallahu fi, enggak sampai seperti itu keadaannya. Nah, sekarang semuanya serba dimudahkan. Mulai dari barakallahu sarana transportasi dimudahkan, kemudian semuanya dimudahkan. Harus lebih semangat istilahnya ya. Naam. An Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Siqah. Paham ya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Naam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimu an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba faqila lahu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis suatu surat, menulis maksudnya itu menyuruh orang untuk menulis, aw arada an yaktub atau ingin menulis beliau. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Sesungguhnya sebagian para raja, para penguasa, mereka tidak baca tulisan atau surat kecuali yang ada makhtuman, ada stempelnya. Stempel antum? Tahu stempel? Tahu stempel ya? Nah, fattakhadha khataman min fiddah, kemudian beliau menjadikan cincin, membuat cincin dari fiddah, perak. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah, yang mana cincin tersebut yang terbuat dari perak itu ada ukirannya bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Ini antum enggak boleh nyontoh loh ya. Kenapa enggak boleh nyontoh? Barakallahu fiik. Khawatirnya kita kan keadaannya enggak seperti Nabi pertama. Kedua, khawatirnya terbawa kemana-mana, kamar mandi dibawa, ada lafaz Muhammad Rasulullahnya. Paham ya? Jadi kalau beli cincinnya cincin biasa aja. Jangan diukir dengan ukiran yang ada mengandung nama Allah. Jadi paham ya? Oh, nama biasa enggak masalah lah. Kalau nama-namanya mengandung nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, hindari. Paham ya? Kalau enggak bernama aman lah. Selama perak. Kalau emas haram kalau laki-laki. Jadi pahami? Nah, lihat ini. Jadi ukirannya Muhammad Rasulullah, ka'anni andur ila bayadi fi yadihi. Seakan-akan aku pada waktu itu melihat putihnya cincin beliau yang ada di tangannya. Faqultu li Qatadah, kemudian aku berkata kepada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah? Siapa yang mengatakan bahwasanya ukirannya itu bertuliskan Muhammad Rasulullah? Qala Anas. Paham ya? Nah, yang berkata adalah Anas radhiyallahu anhu. Bisa dipahami insyaallah? Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga barakallahu fiik memakai cincin. Paham ya? Apakah harus cincin yang dipakai itu bertuliskan atau bebas secara umum? Ya dalam hadis yang lain kan bebas. Cuman hindari cincin terbuat dari emas. Udah itu aja. Paham ya? Perak silahkan. Besi sebagian mereka memakruhkan. Paham ya? Nah, melafaz iltamis wal khataman hadid itu dijelaskan para ulama
Nah, barakallahu bagaimana cincin terbuat dari besi, sebagian mereka ada yang memakruhkan. Wa illa hukum asalnya nah untuk larangan sampai haram enggak ada. Paham ya? Tapi kalau emas haram untuk laki-laki. Paham ya? Nah, diharamkan untuk apa? Zukuru ummati untuk kaum lelaki dari umatku, tapi dihalalkan untuk apa? Inasu ummati untuk perempuan dari kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Syahidnya di sini barakallahu fiik, Rasulullah SAW menulis surat melalui utusannya kepada para raja, para penguasa pada waktu itu. Ini namanya apa? Munawalah, menyerahkan. Paham ya? Menyerahkan surat yang berisikan dakwah, menyerahkan artikel yang berisikan apa? Riwayat-riwayat. Akhirnya diambil oleh seorang, mengambil riwayat tersebut, namanya munawalah. Paham insyaallah ya? Nah, wallahu alam shawab, ini yang kita ambil penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.